Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Mengawali renungan kita hari ini, saya mau cerita tentang satu cerita pasangan suami istri pendeta. Ya mungkin ini ceritanya fiktif tapi oke lah bisa gitu ya. Kita mengambil makna dari sana. Jadi ceritanya keluarga pendeta, suami istri. Suatu pagi istrinya bangunin bapaknya untuk minta anterin ke pasar. Cuma karena bapaknya masih ngantuk ya, bapaknya menolak, Pak Pendetanya menolak, udahlah kamu aja gitu ya. Dan kemudian istrinya pergi ke pasar sendirian sambil kesel-kesel gitu. Di pasar beli semua belanjaan dan sebelum pulang dia membeli satu kesukaan suaminya yaitu pisang goreng. Sampai di rumah Pak Pendetanya udah bangun. Suaminya udah bangun, lalu kemudian dia ngebuka pisang gorengnya, suaminya ngiler dengan pisang gorengnya, lalu kemudian minta kepada istrinya untuk dikasih pisang gorengnya ke dia juga, dibagi lah gitu ya. Tapi karena istrinya masih kesel, akhirnya istrinya ngomong kayak gini, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, itu. Wah, suaminya langsung ngeh nih. Wah, ini istri saya ngajak perang ayat nih. Ada ya ayat Alkitabnya ya. Lalu suaminya karena dengar istrinya bilang kayak gitu, akhirnya bilang, iya tapi kan Tuhan mengatakan kepada kita bahwa mintalah maka engkau akan diberikan katanya. Wah, istrinya gak mau kalah nih istrinya. Istrinya lalu balas lagi nih, kalau seseorang gak mau kerja gak usah makan lah. Ayat Alkitab juga ya, 2 Tesalonika tuh. Dan pada akhirnya pendetanya gak mau kalah juga. Akhirnya pendetanya bilang, ya kita harus ngingatlah bahwa Tuhan bilang kan kasihilah musuhmu gitu. Akhirnya istrinya takluk juga ya, kasihanlah suami saya. Akhirnya diambil pisang goreng, lalu kemudian ditaruh di piring kecil, pisin, dikasih ke suaminya. Lalu dia bilang, ya oke lah, ini pisang gorengnya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, kalau suami istri pendeta mungkin itu kali ya, berantem ya, perang ayat gitu ya. Kalau guru gimana Bapak Ibu berantemnya? Berdasarkan kurikulum ini mah. Nah, saya mau mengawali dengan cerita itu karena pembacaan Alkitab kita cukup populer ya. Sewaktu Yesus dicobai di padang gurun, dan ini mengingatkan kita di perjanjian lama juga orang Israel mengalami padang gurun itu 40 tahun gitu ya. Dan saya punya gambar sebelum saya nyeritain tentang apa yang tadi kita dengar tentang suami istri pendeta yang berantem perang ayat itu ya. Saya punya gambar. Gambarnya juga saya share di grup jemaat kita. Gambarnya adalah tentang hierarki kebutuhan manusia oleh Abraham Maslow. Ini tokoh terkenal. Ada gambarnya? Udah masuk? Belum ya? Kalau enggak lihatlah di grup nah ini dia. Di grup jemaat. Jadi kalau misalnya kita membaca perikop kita hari ini tentang Yesus yang dicobai oleh iblis, maka kita akan bisa menemukan seluruh yang disebutkan oleh Abraham Maslow tentang hierarki kebutuhan manusia, itulah yang diserang oleh iblis. Coba lihat ya, makanan, ya kan, roti, paling bawah tuh fisiologis. Keamanan, jatuhkan dirimu, nanti kamu kan akan ditopang oleh malaikat. Kebutuhan sosial, tentang kemuliaan, tentang harta dunia, tentang penghargaan, dan pada akhirnya aktualisasi diri, semuanya diserang oleh iblis sewaktu iblis mencobai Kristus di padang gurun. Jadi betul-betul serangan yang bukan hanya sekedar serangan asal-asalan gitu ya, colek dikit, enggak. Serangannya sangat sistematis dan holistik, menyeluruh. Semua aspek dihajar sama iblis, digodain. Dan ada satu hal yang menarik untuk kita bisa lihat pertama, dan saya sharing juga di grup jemaat, bahwa kalau misalnya Bapak dan Ibu melihat kembali perikop kita, maka ada yang menarik nih.
Karena waktu iblis menggoda pertama kali, iblis tuh hanya memberitahu kepada kita yang membaca kisah ini bahwa saya tahu loh apa yang ada di dalam Alkitab, ya kan ya? Sewaktu iblis mengatakan bahwa dibilangnya yang pertama, jika engkau anak Allah itu kan istilah Alkitab. Artinya iblis paham tuh istilah-istilah di dalam Perjanjian Lama. Ayat 1, bagian pertama dia nggak ngutip ayat, bagian kedua juga nggak ngutip ayat ya. Tetapi Yesus merespon selalu dengan jawaban ada tertulis, artinya kan mengutip ayat. Tapi kemudian di bagian paling terakhir, tiba-tiba iblis benar-benar menambahkan metodenya, bukan hanya dia sedang menunjukkan bahwa dia mengenal siapa yang sedang digodanya, tetapi juga dia menambahkan metodenya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menambahkan kutipan ayat. Coba lihat ayat berapa tuh? Ayat 10. Dari ayat 9 lah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis. Itu yang ngomong bukan Yesus, iblisnya. Sebab ada tertulis. Lalu dia mengutip ayat Alkitab untuk menggoda, mencobai Kristus. Pasti kegambar dong ya. Yang pertama kedua tuh dia nggak pakai ayat. Di bagian yang terakhir ini dia mengeluarkan ayat, meniru. Makanya iblis kan salah satu definisi kan peniru gitu ya. Meniru dan kemudian dia mengambil apa yang dilakukan oleh Kristus untuk mencobai Kristus. Nah, saya dari situ mau mengajak kita untuk merenungkan sesuatu Bapak dan Ibu. Ya kalau misalnya kaitannya dengan tadi cerita tentang suami istri yang perang ayat karena mereka pendeta gitu ya. Ya kira-kira yang dilakukan oleh iblis di bagian terakhir itu kan ayat ketemu ayat gitu kan ya. Dari situ saya mau mengajak kita untuk melihat, Bapak Ibu, kalau misalnya kita sudah tahu bahwa iblis akan mencobai diri kita, hidup kita, keluarga kita, dalam perjalanan kehidupan kita sedemikian kuat, hebat, holistik, menyeluruh dari segala aspek, dan ditambah lagi kita tahu bahwa iblis itu punya banyak cara dan terus-menerus memperbaharui, menambahkan, bahasanya apa ya, mengupgrade semua metodenya. Jadi iblis betul-betul tahu cara bagaimana dia mengajak, menggoda, dan kemudian dia pun mengupgrade. Lalu kitanya yang menjadi objek dari godaan iblis, apakah kitanya menjadi ada di level yang sama untuk menahan godaan iblis, lalu kemudian melawan godaan iblis? Tema sinodal kita ya, swipe left itu kalau ada godaan kita menolak dengan cara ya swipe left itu gambaran untuk menolak, geser ke kiri tapi artinya adalah menolak dan pada akhirnya mengalahkan godaan itu. Tapi apakah kita benar-benar berpadanan dengan, dalam tanda petik, ilmunya iblis? Kalau misalnya iblis tadi mengutip ayat, bayangkan kalau misalnya seseorang nggak punya pemahaman apa-apa tentang ayat, maka apa yang terjadi? Terjeratlah pasti orang ini. Karena yang sebelah sini kan ngutip ayat, yang sini nggak tahu, tapi ngutip ayatnya dengan maksud yang salah. Maksud saya sederhananya, kalau iblis saja meningkatkan diri mereka gitu ya, tiap-tiap hari untuk menjatuhkan seseorang, bagaimana bisa Bapak dan Ibu saya
berpikir bahwa kita puas dengan apa yang kita capai sampai dengan saat ini dan tidak ada kerinduan untuk mengupgrade lebih jauh lagi. Kalau kita nih dari tahun ke tahun nih ya, nggak ada peningkatan apa-apa nih dalam pemahaman iman, pengharapan, dan kasih kita, ya hanya di situ-situ aja secara iman, maka bukan tidak mungkin kita pun akan mengalami apa yang namanya jatuh-jatuhnya kita sewaktu kita tidak kuat menghadapi godaan iblis. Ya gimana kuat kalau misalnya iblisnya begini, kitanya nggak mengupgrade, nggak meningkatkan, dan kita ketinggalan di sini. Ya ini mah udah pasti kalah. Kalau ketemunya dengan begini mah pasti kalah. Kecuali begini, apalagi begini, nggak bakal kalah. Maka yang harus kita lakukan hari ini, sebenarnya saya mau mengajak kita untuk mengingatkan sesederhana ini Bapak dan Ibu. Ini orang di sini, oh bukan orang ya, iblis ya. Iblis, dia tuh makin hari makin meningkat loh. Pendekatannya, caranya, tekniknya hanya untuk menjatuhkan seseorang. Hanya untuk menipu seseorang, hanya untuk membuat seseorang yang awalnya percaya kemudian pada akhirnya dia malah jadi ikut jalan si jahat. Kalau di sebelah sini dia makin hari makin mau untuk apa nih yang harus kita kembangkan. Yang di sininya kalau dia hanya bilang ya udahlah kita mah begini-begini aja, dia nggak akan kuat untuk menahan ini. Tepat pada waktunya akan ada saat dimana dia akan jatuh pasti. Itu satu hal yang pasti. Kalau posisinya begini ya. Maka hari ini mari kita mengakali iblis dengan cara apa? Dengan cara kita yang menjadi lebih pintar. Kita adu pintar dengan iblis dan kita mau memastikan bahwa kita lebih pintar daripada iblisnya. Caranya apa? Caranya sederhana. Kalau emang begini, ya mbok makin hari makin semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik, sehingga pada akhirnya ini nggak bisa nyolek karena kita paham apa yang sebenarnya. Kan sederhananya gitu ya. Contoh sederhana Bapak dan Ibu. Dan ini mungkin bagian pengalaman dari banyak orang, bukan tidak mungkin menjadi bagian pengalaman kita atau saya. Contoh, dulu mungkin setiap orang pernah tahu apa rasanya jadi Kristen napas. Sebutannya apalah? Kristen yang cuma datang setahun 2 kali tuh, Natal, Paskah, apalagi Kristen apa sebutannya? Napas, kapal selam, banyak lah. Mungkin dulu Bapak dan Ibu menjadi orang yang ada di bagian itu. Datang ke gereja cuma Natal, cuma Paskah. Tapi makin hari makin mau untuk meningkatkan diri mereka, bukan hanya untuk datang Natal atau Paskah, tapi juga makin mau berpaut pada Tuhan melalui kebaktian persekutuan kita. Maka disitulah salah satu cara yang paling mudah untuk kita perjuangkan, sehingga pada akhirnya kita tuh nggak ketinggalan dengan bagian yang sebelah sini, si jahat, iblis. Sewaktu mereka udah melesat tinggi, maka kita pun harus mengimbangi, bahkan kita harus lebih kuat daripada sebelah sana. Caranya gimana? Nah ini caranya. Bapak dan Ibu harus ketemu dengan caranya. Salah satu cara yang paling mudah adalah lihat saja apakah dalam keseharian kita sewaktu kita hidup
bersama-sama sebagai persekutuan orang percaya, ada sesuatu yang berubah menjadi semakin lebih baiknya. Atau ya tahun kemarin kita datang ke gereja cuma Natal Paskah, tahun ini pun kita merencanakan untuk datang cuma Natal Paskah, tahun depan juga sama, tahun depannya lagi juga sama, ya berarti kita jalan di tempat, kita begitu-begitu aja. Padahal seharusnya ada sesuatu yang semakin baik yang kita perjuangkan di hadapan Tuhan. Dan ingat, kalau hari ini kita merayakan juga Hari Anak GKP, maka apa yang Bapak Ibu lakukan, perjuangan untuk meningkatkan diri, mendekatkan lebih dekat lagi ke hadirat Tuhan melalui persekutuan orang percaya, maka itu bukan hanya berdampak bagi kehidupan Bapak dan Ibu, bagi kehidupan kita sebagai orang dewasa, tapi itu akan berdampak bagi siapa? Bagi anak-anak, bagi cucu, di mana mereka melihat, di mana mereka akan ikut serta dalam persekutuan juga, yang berarti secara langsung kita sedang mendidik anak-anak untuk pada akhirnya mereka pun ikut dalam pergerakan supaya di sini iblisnya makin canggih, tapi juga kita tahu kita mempersiapkan diri kita mempersiapkan anak-anak kita mempersiapkan keluarga kita untuk juga semakin canggih dalam bertahan dan pada akhirnya mampu mengalahkan setiap godaan dari si jahat. Bukankah sewaktu kita mengalahkan godaan, mengalahkan pergumulan, akan selalu ada berkat Tuhan yang tersedia? Pasti. Jadi bukan tentang jatuh dalam cobaan, tetapi iman kita berbicara bahwa di balik cobaan, asal kita bertahan, maka kita akan ketemu dengan yang namanya berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Dan salah satu momen terbaik adalah momen ini, momen Prapaskah, masa raya Prapaskah, di mana ada banyak kesempatan nih kita bisa berhimpun bersama-sama untuk masa pertobatan kita. Maka hari ini selamat berjuang untuk semakin meningkatkan iman pengharapan dan kasih kita, semakin mengupgrade diri kita supaya pada akhirnya iblis di luar sana tidak bisa menyentuh atau tidak bisa menggoyahkan diri kita, hidup keluarga kita, karena kita berpegang teguh dengan firman Tuhan di dalam persekutuan. Tuhan menolong, Tuhan berkati. Amin.